Magnus Carlsen naik ke peringkat 2 klasemen hari ke-7 Norway Chess setelah mengalahkan Ariantari melalui pergerakan pion bebas. Dia masih tertinggal 3,5 angka dari Richard Rapport yang hari ini juga menang atas Sergei Karyakin. Sementara itu, Ianepo takluk di tangan Alireza Firouzja. Game antara Magnus melawan Ariantari terjadi dalam tema pembukaan Ruy Lopez, varian Morphy Defense. Sesudah gajah mundur, Magnus mengembangkan kuda, Ariantari rokade, dan gajah E7. Benteng E1, kemudian B5, gajah B3, rokade, C3, kuda A5, gajah C2, pion D5. Ariantari merespon D4. Magnus menukar pion, kuda makan pion, dan pion C5. Gajah E3, lalu gajah fianchetto, kuda D2, benteng C8, pion H3. Magnus menaruh benteng di E8. Ariantari mengadu kuda. Magnus menekan gajah. Dan setelah gajah makan pion, dia menukar kuda. Kuda makan, dan pion ditukar. Pion makan, lalu gajah ditukar. Kuda makan. Magnus menyerang benteng. Ariantari menutup dengan kuda, tapi kemudian serangan kombinasi dilepaskan Magnus. Benteng makan kuda. Pion makan, gajah makan. Benteng E2. Gajah makan benteng. Menteri mengambil gajah. Dan pion serta perwira sama banyak. Tapi di sini Magnus punya pion mayoritas 2:1 di sayap menteri. Dan dia akan menggunakan keuntungan ini dengan menciptakan pion bebas. Permainan berlanjut. Kuda C4 mengadu kuda. Ariantari merespon menteri E1 menambah dukungan kuda. Magnus menarik kuda ke petak D6, dan setelah kuda D5, benteng ditukar, menteri makan, raja F8, kuda E3, G6, menteri F3, dan raja G7. Setelah menteri D5, raja menghindar ke F6, lalu A3, menteri E6. Ariantari tidak bisa menukar menteri, dia menghindar ke petak C5. Lalu kuda E4, menteri C2, dan H5. Menteri D3, kuda D6. Setelah menteri D2, menteri F6, kuda D5, kuda C4. Ariantari kembali menghindarkan menteri. Diikuti menteri D6. Kuda menghindar ke petak B4. Di sini Magnus mulai menggerakkan pion mayoritas A5, mengusir kuda ke C2. Diikuti A4, menteri D3, dan H4, melumpuhkan pergerakan pion lawan. Di sini pion D5 dimainkan. Ariantari mulai mempergunakan pion bebasnya. Magnus menaruh menteri di petak E5, dan Ariantari blunder dengan kuda E3. Langkah ini blunder sebab setelah Magnus kak, raja naik, dan Magnus kak, raja turun. Magnus lantas mengambil kuda, dan kuda harus diambil oleh pion. Diikuti dengan langkah posisional yang sangat powerful, B4. Pion ini tidak bisa diambil karena menteri skak, raja H2, dan pion A3. Jika pion D6, Magnus akan melakukan skak, dan setelah raja mundur, pion A2, Magnus pasti menang. Oleh sebab itu, Ariantari memutuskan pion D6 langsung dimainkan. Magnus melakukan skak, raja F2, dan pion makan pion. Pion D7. Selangkah lagi mencapai petak promosi, tapi Magnus dengan tenang melakukan skak. Raja menepi, kemudian A2. Ariantari mempromosikan pion. Magnus menukar menteri, menteri makan, dan dia promosi.
Sampai di sini Ariantari sudah kalah. Tapi dia masih mencoba satu langkah lagi. Menteri makan pion. Magnus dengan tenang merespon A3. Ariantari menyerah karena menteri tidak memiliki ruang untuk melakukan skak. Dan pion bebas hitam tidak bisa dihentikan mencapai petak promosi. Sebagai contoh, jika menteri C4, menteri skak, dan setelah raja menyelamatkan diri, pion A2, Magnus akan menang.